Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kawan kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar untuk Anda? Semoga doanya pun juga selalu sehat ya. Sama-sama sudah bersyukur pagi hari ini bisa menikmati udara yang sejuk. Mungkin beberapa di antara wilayah itu ada yang merasa dingin, ada yang merasa sangat dingin, ada yang merasa biasa aja. Apapun kondisinya, pagi hari ini tentunya sudah bersyukur. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk menjalankan amanah sebagai apapun di antara Anda. Nah, alhamdulillah juga pagi hari ini ketemu kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah, sehat luar biasa Ustadz. Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Maha besar, betul. Ustadz Mim juga ya? Alhamdulillah semangat, luar biasa ini. Kok suaranya tadi tuh ambil di posisi yang low gitu loh, yang rendah gitu. Harus gitu biar gitu. Menjiwai. Menjiwai, tapi jiwanya semuanya sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, semangat ya. Sesuai zaman ya Ustadz ya. Zaman siap. Itu kan ya berubah ya Ustadz ya. Benar. Yang mana dunia digital, teknologi, wah luar biasa. Terutama buat putra-putri kita gitu Ustadz ya. Ya benar. Mau dapat informasi apapun itu loh, dalam genggaman, dalam kedipan itu semuanya itu gampang. Ya. Tapi kan kita apa ya Ustadz ya, nilai-nilai Islam ini kan tidak boleh lekang oleh waktu, menjadikan menjadikan kita ini sebagai orang tua, pendidik, pembimbing, tentunya harus menyertai mereka dengan akhlakul karimah. Tapi bagaimana ya Ustadz menjadi orang tua di era yang sekarang, mendidik anaknya itu sesuai zaman? Bagaimana ya Ustadz ya menghadapi tantangannya semuanya begitu? Ini pertanyaannya gede banget ini. Wah, harus Ustadz. Iya, ini kayaknya gede nih, tidak bisa satu episode loh ya. Oh gitu ya Ustadz. Alhamdulillah saya senang malah Ustadz ya. Supaya setiap harinya ini bisa belajar dari Ustadz Mim gitu kan. Amin, insya Allah. Namanya anak ini kan belajar juga, bersama ya. Betul, anak ini kan masa depan kita Ustadz ya. Jadi banyak yang harus kita sama-sama belajar gitu ya Ustadz ya. Betul. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, adalah kebahagiaan kita bisa bertemu ya, bersua, bertaut hati, menyambung rasa meskipun kita berada di mana saja, melakukan aktivitas apa saja. Ada yang sambil masak katanya kemarin ya, sambil berkendara ya, atau lagi aplosan ini, giliran pagi, malam ya, sehingga pagi masih berada di tempat kerja. Atau sedang menunggu barang kiriman ini di pelabuhan. Bisa jadi Ustaz ya, atau di bandara ya. Iya, betul. Semuanya berada dalam aktivitas yang mari sama-sama kita tautkan hati agar apa yang kita kerjakan selalu di dalam lindungan ridha Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah. Ya, pertanyaan Mbak Ayu, bagaimana ya orang tua di zaman sekarang mendidik anak-anak itu ya? Betul. Di mana zaman keadaannya seperti sekarang ini ya. Masya Allah, betul. Memang ya kalau prihatin ya kita prihatin Mbak Ayu. Prihatin sekali, banyak kejadian-kejadian ya. Ada anak menyakiti orang tuanya itu ya. Bahkan saya sampai merinding kemarin itu ada seorang hakim itu ya. Itu mengadili seorang ibu. Dia pegawai pemerintah ya. Itu melakukan korupsi ya, besar korupsinya. Menurut jabatannya tidak mungkin beliau itu bisa membeli mobil mewah, tas mewah itu ya. Ternyata apa yang
terjadi. Ternyata anak perempuannya itu selalu minta ibunya itu barang-barang mewah, sehingga mendorong ibunya melakukan tindakan melawan hukum, ya toh, korupsi dan sebagainya. Hakimnya ini yang saya garis bawahi, memarahi si anak perempuan itu, karena dia dipanggil sebagai saksi kan dalam persidangan itu. Ini gara-gara menuruti keinginanmu. Ya Allah. Akan itu ya, sehingga mamamu mendorong mamamu untuk melakukan perbuatan melawan hukum gitu ya. Nah ini kan fakta ya, ini realita ya, realita. Orang tua kepinginnya menyenangkan anaknya, memenuhi apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi rengekannya, dipenuhi. Dan itu apakah ya begitu yang benar orang tua itu pada anaknya? Gak tego lah itu. Saking gak tegonya atau salah dalam mengimplementasikan kata gak tega sama anak, maka terjadilah. Ada sebuah riwayat, ada makalah Mbak Ayu ya, ada sebuah makalah. Bunyinya sebagai berikut. Alimu auladakum fa innahum saya'ishu fi zamanihim ghayra zamanikum. Fa innahum khalaqa li zamanihim wa nahnu khalaqna li zamanina. Artinya, ajarilah anak-anakmu atau didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kamu atau kalian diciptakan untuk zaman kamu atau zaman kalian. Makalah ini ya sebagian ada yang menyebut dari Sayyidina Ali, ada yang menyebut dari Sayyidina Umar bin Khattab ya. Tapi ini jelas sebuah riwayat atau sebuah makalah yang sangat penting untuk menjadi tengara bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik di dalam menyiapkan anak-anak kita agar hidup di masanya dengan baik. Nah, ini tuh Mbak Ayu ya. Kan persoalan di depan mata kita atau di dalam diri kita lah pada umumnya. Ketika kita mendidik anak atau ketika saya guru mendidik murid, itu kan yang menuntun di kepala kita ini kan bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita kan ya. Bagaimana guru mengajari kita. Coba kita bayangkan dulu, kemudian diterapkan, dipraktekkan sekarang. Nggak bisa. Nah kan itu maksudnya. Tapi kan begitu jalan pikiran kita. Dulu kakek gitu betul. Aduh, itu kan sering begitu. Muncul Ustaz, betul. Itu kan sebuah alam bawah sadar ya, yang menuntun pola, metode, bahkan sampai kepada sampai ke metodenya kan sudah sangat praktis ya. Selalu menjadi referensi yang menuntun setiap kita, sebagian kita untuk melakukan proses kegiatan pendidikan pengasuhan pada anak-anak kita. Padahal makalah tadi dengan sangat tegas memberitahu kepada kita bahwa kalau namanya mendidik anak berarti kan mempersiapkan untuk hidup di masa depan. Maka mari kita tahan gitu ya, atau mari kita lawan lah, kita tahan kurang, harus kita lawan ini. Pikiran kalau sebagian kita kan ada yang punya pikiran, buat apa Ustadz kita nyari uang capek-capek kalau nggak untuk anak, kan itu ya. Apa yang kemudian dilakukan dengan pikiran itu? Ya sudah, apapun yang anak minta dikuasikan semuanya, itu kan itu. Apapun minta kadang-kadang nggak masuk akal pun diberikan. Yang nggak bermanfaat, yang nggak dibutuhkan oleh anak-anak itu diberikan begitu saja. Misalkan anak belum waktunya pegang motor, handphone handphone. Yang paling lazim kan handphone. Gampang itu saja. Ya, dibelikan. SD belikan handphone. Kenapa? Ya Pak Ustadz gak enak nih, tonggoku, dulurku kan itu ya. Koncone anak-anak kepenyekel handphone ya, aku lah ya kan gitu. Kalau nggak dibelikan kok teko. Lah ya cek pelite karena akhirnya kan jawabannya kembali ke tadi tuh. Lah ya aku nyari uang banyak-banyak soro-soro nih buat apa kalau nggak buat anak. Kan itu. Kalimat itu yang seolah-olah menjadi
validator atau yang Dinormalisasi, melegitimasi ya, ya, Mbak, ya, ya, ya. Iya. memaklumi ya, Iya, yes, betul. yes ngono kan itu. Iya, iya. Padahal kan kalau prinsipnya, konsepnya seperti yang disampaikan oleh riwayat tadi itu, Iya. sebetulnya kan justru itu membunuh anak-anak di saat ini. Secara perlahan. Betul. Saya kan membunuh, saya pakai kata yang ekstrim ya, Iya, karena iya. keprihatinan saya ini Betul, sebetulnya, betul, keprihatinan saya. Membunuh anak-anak sekarang agar mereka tidak mampu hidup di zaman masa depan, kan itu. Karena dilemahkan oleh kita sendiri. Dari mana? Ya dari itu tadi, wong handphone ini belum menjadi kebutuhannya, kita sudah berikan. Nanti kalau lebih besar lagi kayak Mbak Ayu tadi kan, sepeda motor, Oh iya. belum waktunya, udah dilepaskan ya. Akhirnya banyak terjadi pembegalan ya Mbak Ayu ya. Iya, kecelakaan lah, Ya, yang kecelakaan, apa, kejahatan kan begitu akibat berikutnya, sehingga anak kita mengalami trauma. Ya kan itu. Trauma-trauma ini kan akan mematikan, akan melemahkan daya juang anak kita, daya kreativitas anak kita, kemudian semangat belajar anak-anak kita. Itu menjadi mati, menjadi lemah, sehingga bagaimana mungkin mau hidup di masa depan, semangat belajar dia tidak punya. Kan itu ya, semangat kemandirian dia tidak memiliki. Sekarang diberi pelatihan untuk entrepreneur misalnya. Wah, itu kalau nggak dimulai dari dirinya sendiri gitu ya, Iya. pasti bisa, tapi pasti tidak akan lebih kuat kalau sudah siap sejak dari pendidikan di awalnya. Maka dari itu kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membicarakan pendidikan anak untuk masa depan, maka sederhana kan mestinya yang kita pikirkan. Apa yang dibutuhkan oleh anak kita? Yang dibutuhkan, kata kuncinya yang dibutuhkan. Anak kita di masa depan, ketika dia hidup. Itu kan itu ya. Di masa depan, bukan ketika hidup sekarang. Jangan pula pendidikan anak itu karena orang tua melampiaskan citra dirinya, gaya hidupnya dia, kan itu. Pendidikan ini bukan soal gaya hidup kan kemudian. Pendidikan ini adalah soal kebutuhan hidup. Kan itu. Kebutuhan hidup kapan? Di masa depan. Nah, kalau kita sudah berpikir begitu, setiap kita orang tua ketika melihat anak, maka lihatlah masa depannya. Jangan melihat apa yang ada, yang terjadi hari ini. Maksudnya kita jangan memasukkan atau menjerat yang lebih tepat menjerat anak-anak kita dengan apa yang kelihatan di hari ini. Meskipun itu tadi ya Ustadz, misalkan dipegangi HP gitu, biar besok nggak apa-apa pegang HP sekarang, biar tahu dia dunia di YouTube, di ini, biar dia besok ada gambaran jadi YouTuber misalkan gitu. YouTuber itu pekerjaan masa depan, itu juga tetap tidak dibenarkan ya Ustadz? Ya, misalkan untuk jadi YouTuber misalnya gitu kan. Ya misalkan. Apakah kebutuhan pertamanya adalah mengenal HP-nya? Kebutuhan pertamanya kan pasti kepada konsep dirinya kan. Ya. Agar dia ketika hadir dalam jagat maya, itu yang hadir adalah diri anak kita. Ya. Nah, itu yang perlu dibangun pertama kali tentunya kan kemudian. Iya juga ya. Jadi bukan keterampilannya, tapi pasti mulainya dari kepribadiannya, kematangan dirinya kan itu. Nah, kalau orang tua kepingin anaknya bisa hidup di masa depan, tetapi selalu ditarik ke masa lalu dan kemudian diekspresikan hanya di masa sekarang, dihabiskan kemudian di masa sekarang, mobil mewah misalnya begitu. Artinya mewah itu bukan kebutuhannya dia ya, bukan kebutuhannya dia, belum sampai pada kebutuhannya dia. Maka yang terjadi ya seperti yang saya katakan tadi, istilah saya adalah sesungguhnya adalah pembunuhan. Dia tidak akan bisa hidup di masa depan. Dia di masa depan karena nggak siap, jadi ya lalu menjadi korban. Ya perlahan akan ibaratnya terkikis gitu ya Ustadz ya. Betul, bukan hanya terkikis, bahkan tersingkirkan anak-anak ini. Aduh, astagfirullah. Jadi apa istilahnya? Mereka tidak punya kemampuan, tidak punya persiapan untuk hidup di masa depan.
Kenapa? Ya dihabiskan di masa sekarang, dihabiskan oleh orang tuanya sebagai simbol gaya hidupnya, sebagai simbol sosialnya kan gitu anak itu. Sehingga ya dibiarin atau bahkan disuruh untuk tetap lucu-lucuan gitu kan ya. Memberi sesuatu yang bukan kebutuhannya. Maka ketika bicara masa depan anak-anak kita, maka pertanyaan kuncinya adalah bukan apa yang saya dapatkan di masa lalu saya berikan hari ini, tapi harus dibalik apa yang dibutuhkan di masa depan maka aku berikan hari ini. Itu Mbak Ayu ya. Masya Allah, jadi harus bisa memonitor, menerawang ya Ustadz ya. Ya, kita mendidik diri kita sebagai orang tua ya, mempersiapkan diri sebagai orang tua. Memang anak itu amanah, bukan sekedar anugerah gitu ya Ustadz ya. Menyiapkan masa depan itu juga harus memastikan dengan keselamatan mereka nanti bagaimana di akhirat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mim, tidak terbunuh oleh pelan-pelan gitu ya. Semoga kita semua termasuk orang tua yang soleh-solehah ya Ustadz ya. Amin, amin. Yang insya Allah menjadi panutan, betul bisa mendidik putra-putri kita menyesuaikan zamannya. Terima kasih Ustadz Mim. Semangat semua ya, jadi orang tua yang terbaik. Betul. Amin ya robbal alamin. Ini masih menarik Ustadz. Boleh, semoga kita dipertemukan kembali besok ya Ustadz Mim ya. Tadi soalnya ada yang nyantol tadi di belakang tadi itu. Maksudnya kita besok semoga dipertemukan kembali ya Ustadz. Terima kasih. Ada anak itu kan amanah kan itu ya. Anak itu nikmat yang menyenangkan. Anak itu ujian. Ini perlu kita perdalam lagi supaya kita ini totalitas gitu loh Ustadz, jadi orang tua gitu ya Ustadz. Amin, insya Allah. Apalagi sudah menjadi perhatian kan ya dari pemerintah yang fatherless dan lain sebagainya. Semoga kita terhindarkan dari semua itu. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.